Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bersyukur pagi hari ini tentu buat kasih dan kemurahan Tuhan di tengah kehidupan kita semuanya, sehingga kita boleh ada di hari yang baru Tuhan jadikan buat setiap kita. Mari pagi hari ini persiapkan hati dan seluruh kehidupan kita, datang kepadanya, bermazmur, bersyukur, bahkan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sebab Kaulah Tuhan penolong dalam hidupku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah
Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Sebab Kau Tuhan penolongku, sebab Kau Tuhan penebusku. Tiada sepertimu. Biarlah mulutku penuh pujian dan syukur padamu, meninggikan namamu, menyembahmu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, hormat syukur ku naikkan padamu Tuhan. Ku bersyukur memujimu, menyembahmu. Sebab betapa baiknya Kau Tuhan, kasih setiamu, anugerahmu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah namamu Tuhan di atas segalanya. Terpujilah namamu ya Tuhan, mengatasi seluruh bumi, mengatasi segala langit Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan atas segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar pagi hari ini Tuhan kami mau mendengar lagi kebenaran firman-Mu yang akan terus mengingatkan dan terus mengarahkan kehidupan kami, bahkan memberkati kami semuanya Tuhan. Sehingga firman-Mu Tuhan memberikan kemerdekaan, memberikan kekuatan, peneguhan bagi kami semuanya untuk terus hidup dalam kehendak Tuhan. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu tapi juga kami semuanya, sehingga kami menyiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk menerima benih firman-Mu Tuhan, agar benih itu dapat hidup, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan.
Ada sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa dalamnya lautan dapat diduga, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu. Nah, itu merupakan sebuah ungkapan yang menggambarkan tentang bahwa untuk segala sesuatu mungkin dapat diperkirakan dalamnya seperti apa, tetapi dalamnya hati orang nggak ada yang dapat tahu, kecuali orang tersebut dan Tuhan tentunya. Nah, firman Tuhan pagi hari ini memberitahukan lagi buat setiap kita bahwa terkadang dalam kehidupan kita ini kita seringkali melupakan bahwa ada dalam bagian dalam kehidupan kita yang Tuhan perhatikan, bahkan bukan hanya dari sisi luarnya saja tetapi sampai ke dalam hati setiap kita. Nah, firman Tuhan memberitahukan hal ini kepada setiap kita. Dalam ayatnya yang ke-11 dari pasal yang ke-15 dari kitab Amsal mengatakan, dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan, lebih-lebih hati anak manusia. Hal ini menunjukkan bahwa berbicara dunia orang mati adalah tempat yang begitu dalam, dan kebinasaan yang terbuka artinya sesuatu seperti halnya neraka, nggak ada yang tersembunyi, nggak ada yang tertutup di hadapan Tuhan, semuanya terbuka. Apalagi lebih-lebih lagi hati anak manusia atau hati orang. Nah, dalam kehidupan kita manusia, kita terbatas. Yang kita bisa melihat hanya apa yang tampil secara lahiriah atau jasmania atau sesuatu yang di luar yang kita bisa lihat, dan kemudian kita coba untuk menyimpulkannya dan kemudian menarik sebuah kesimpulan dan penilaian terhadap orang lain. Walaupun seringkali hal itu mungkin tidak sepenuhnya benar, tetapi itulah yang bisa kita lakukan, karena kalau kita pun melihat, memandang, itu pun terbatas, hanya sesuatu yang sekilas sesuai dengan kasat mata kita. Tetapi ada yang bisa melihat jauh melampaui, bukan hanya dari sisi luarnya saja, tapi jauh sampai ke dalam hati seseorang, yaitu Tuhan. Nah, firman Tuhan menegaskan hal ini buat setiap kita. Pada bagian yang pertama dari firman Tuhan ini adalah bahwa dalam kehidupan semua kita, kehidupan kita sungguh-sungguh terbuka di hadapan Tuhan. Artinya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, semuanya terbuka. Bahkan sampai di dalam hati setiap kita. Ketika orang melakukan sesuatu, mungkin orang lain nggak tahu motivasi hatinya seperti apa, atau sikap hati ketika mengerjakannya bagaimana. Orang nggak tahu. Yang orang tahu hanya dari apa yang nampak, apa yang terlihat, bagaimana dia bekerja, bagaimana hasil kerjanya, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan melihat jauh melampaui dari itu semuanya. Tuhan tahu bagaimana kedalaman hati kita. Apa yang memotivasi kita melakukan itu, dan bagaimana sikap kita pada waktu kita melaksanakannya. Demikian halnya, hal itu dalam kehidupan kerohanian kita juga, hal yang sama terjadi. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan melihat jauh melampaui dari tindakan tubuh kita. Mungkin tubuh kita bisa terlihat mengangkat tangan, sepertinya menyembah Tuhan. Tapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Benar enggak? Selaras enggak antara hati dengan sikap tubuh kita, sama enggak? Jangan-jangan beda. Jangan-jangan sikap tubuhnya kita menyembah Tuhan, hati kita enggak ke sana. Nah, hanya Tuhan yang lebih tahu lagi sampai kedalaman hati kita. Nah, oleh karenanya kita mesti sadar bahwa semuanya di hadapan Tuhan begitu terbuka, enggak ada yang tertutup. Tuhan melihat sampai jauh kedalaman hati kita. Dan itu sebabnya hal ini memberitahukan kepada setiap kita supaya dalam hidup kita juga. Kemudian kita belajar yang kedua, kita perlu untuk secara terus-menerus dan berkala seperti yang dilakukan oleh Daud untuk memeriksa hati dan hidup kita. Daud berkata dalam Mazmurnya bahwa ujilah aku Tuhan, periksalah hatiku, apakah hatiku ini lurus atau enggak Tuhan. Terkadang dalam hidup kita, bahkan kita sendiri pun kita enggak tahu kondisi hati kita seperti apa. Mungkin kita berpikir kita sini sudah benar, tapi belum tentu juga mungkin di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Daud dalam Mazmurnya berkata, Tuhan selidiki dan lihat dan kenalah hatiku ini bagaimana, seperti apa, supaya Tuhan memberitahukannya kalau ada yang nggak beres, nggak benar. Nah, ini mesti diluruskan lagi. Terkadang sesuatu yang di dalam kita orang lain nggak tahu. Mungkin kita bisa menampilkan di depan orang terlihat begitu rendah hati.
padahal mungkin di dalam hati kita ada tinggi hati. Atau kita bisa menampilkan di depan orang terlihat begitu ramah, tetapi sebenarnya di dalam hati menyimpan amarah. Nah, orang gak pernah tahu hal itu, hanya Tuhan yang tahu. Mungkin terlihat dari luar kita begitu kuat dan luar biasa, tapi di dalam hati kita mungkin kita adalah orang yang begitu rapuh. Nah, semuanya itu Tuhan yang jauh lebih mengenali. Nah, oleh karenanya kita perlu belajar. Yang pertama, memberitahukan kepada kita bahwa semua terbuka di hadapan Tuhan, gak ada yang tersembunyi. Sesuatu pun, bahkan sampai di dalam hati orang, gak ada yang tersembunyi. Itu sebabnya kita harus paham dan mengerti hal ini. Sehingga itulah sebabnya bagian yang kedua, membuat kita terus-menerus belajar untuk mengkoreksi hati kita, supaya hati kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Caranya bagaimana? Kita perlu mencari tahu dari pribadi yang sangat mengenal sampai kedalaman hati kita, yaitu Tuhan. Kalau kita mungkin bertanya kepada orang lain, mungkin gak bisa mendapatkan jawaban yang begitu tepat seperti yang kita kehendaki. Tapi kita bisa mendapatkan jawaban yang pas, tepat tentang bagaimana kondisi hati kita yang sesungguhnya ini. Maka itu perlu diperiksakan. Apakah hati kita ini sehat atau enggak? Jangan-jangan hati kita sakit dan terluka. Bahkan mungkin hati kita pahit. Nah, semuanya kadang-kadang kita juga nggak ngerti situasi yang ada. Bahkan seringkali kalau orang mungkin sudah terluka, dia nggak sadar kalau dia terluka dan melukai terus orang lain lewat perkataannya, sikapnya, tindakannya, dan lain sebagainya. Itu sebabnya dalam kehidupan kita perlu memeriksa hati kita. Dalam doa kita perlu berkata kepada Tuhan, Tuhan selidiki hatiku dan kenalah hatiku seperti apa. Nah, Tuhan nanti akan menyingkapkannya satu demi satu. Oh, ada area dalam hati kita ini yang belum beres dan ini mesti diperbaiki dan ini mesti dibuat lebih baik lagi. Oh, ternyata kita masih punya sikap sombong, kita masih punya dendam, iri hati, kebencian, dan lain sebagainya. Nah, hal itu Tuhan akan singkapkan. Singkapkan lewat apa? Ya banyak hal. Mungkin lewat tekanan kehidupan. Terkadang untuk menyingkapkan hati kita, kadang-kala Tuhan, contohnya, Tuhan kadang-kala mengizinkan kita mengalami penolakan. Nah, di saat penolakan itu bagaimana hati kita? Atau di saat kemudian kita nggak dapat pujian sama sekali, kita sudah beri yang terbaik, kita sudah melakukan yang luar biasa, tapi nggak ada pujian, sepi sama sekali pujian. Bagaimana sikap hati kita? Apakah kita bisa terima semuanya dan bersyukur, atau hati kita komplain, loh kok nggak ada yang bilang oh terima kasih, nggak ada yang memuji dan lain sebagainya. Bagaimana kondisi hati kita? Atau pada saat kita mungkin direndahkan orang lain, dihina, direndahkan, loh bagaimana hati kita? Apakah hati kita ini kemudian sakit atau tidak? Atau terkadang ketika kita mungkin dibandingkan dengan orang lain, kita jadi iri hati enggak? Dan lain sebagainya. Contoh yang terbaik adalah Daud. Bagaimana orang yang memiliki sikap hati yang baik. Itu sebabnya Tuhan memilih dia. Dan Tuhan enggak pernah salah pilih. Pada saat Nabi Samuel diminta oleh Tuhan urapi salah satu anak dari Isai menjadi raja atas Israel menggantikan Saul, Tuhan memberikan clue-nya hanya seperti itu, dan tidak ada namanya siapa yang akan diurapi, tapi salah satu dari anak Isai pasti diurapi jadi raja. Nabi Samuel datang ke sana dan meminta kepada Isai, bawa semua anakmu yang laki-laki, nanti salah satu mereka akan diurapi jadi raja. Isai membawa, hanya tidak semuanya. Ada satu anak yang tidak diajak, tidak diundang. Dan karena anak itu tidak dianggap, tentunya mengalami sebuah penolakan. Anak yang pertama ditampilkan ke depan dengan perawakan yang begitu tinggi, gagah, tegap. Secara manusia ini orang yang lolos fit and proper test. Uji kelayakan ini cocok orang ini. Badannya tegap, orangnya kelihatannya tegas. Dia juga sebagai seorang yang menjadi prajurit dan lain sebagainya. Nah, ini orang yang paling cocok, paling layak tentunya menurut ukuran manusia pada umumnya. Tapi ketika dia mau mengurapi anak pertama dari Isai, Tuhan berkata, no, enggak, bukan ini. Manusia melihat yang kelihatan, Tuhan melihat ke dalam hati. Ini sudah ditolak Tuhan.
kedua, ketiga, dan seterusnya. Semua yang dihadapkan kepada Nabi Samuel, Tuhan berkata semua enggak ada yang diterima Tuhan. Maka Nabi Samuel yang jadi kebingungan. Karena Nabi Samuel meminta kepada Isai semua, jangan ada yang diluputkan, dilewatkan. Tapi apa yang terjadi? Isai melewatkan Daud. Tapi kemudian Nabi Samuel berkata, masih ada lagi anakmu enggak? Isai kemudian mungkin dengan suara yang lirih pelan mengatakan, masih ada satu lagi. Maka Samuel berkata, kita enggak akan makan sebelum dia datang. Maka dipanggillah Daud datang. Ukuran manusia jauh berbeda. Kalau menurut ukuran manusia, apalagi diuji kelayakan dan kepatutannya, Daud enggak patut dan sangat tidak layak. Mengapa? Wajahnya masih kemerah-merahan, masih remaja, masih muda belia, dan kemudian juga mungkin badannya, tubuhnya tidak terlalu besar juga, sehingga orang mengatakan ini enggak cocok jadi raja. Tapi Tuhan berkata, ini dia, urapi dia. Kenapa? Tuhan melihat ini orang yang berkenan di hati Tuhan. Kok bisa? Nah, nanti kita akan lihat. Pada berikutnya terbukti benar ketika Daud telah mengalami pemulihan hati dalam hidupnya. Bagaimana dalam Mazmurnya dia berkata, sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku, tapi Tuhan menerima aku. Penerimaan Tuhan dalam hidupnya telah mengubahkan dan memulihkan hidupnya, plus terutama memulihkan hatinya. Sehingga yang tadinya terluka, pulih oleh karena kasih Tuhan, penerimaan Tuhan atas kehidupannya. Dan kemudian dia memiliki hati yang benar. Nah, hati yang benar teruji pada saat dia datang ke medan pertempuran untuk membawa bekal bagi saudara-saudaranya, plus melihat bagaimana kondisi mereka, apakah baik-baik saja atau enggak. Ayahnya meminta Daud ke sana. Sesampainya di medan peperangan, kebetulan pada waktu itu Goliat pas muncul berhadapan dengan pasukan Israel dan menentang pasukan Israel. Lalu apa yang terjadi? Daud pun bertanya, siapa ini orang ini? Maka pada waktu itu ketika Daud datang, kakaknya marah dengan sikap Daud. Kenapa dia menanyakan hal itu? Maka kakaknya marah, bahkan merendahkan Daud. Tetapi apa yang dikatakan Daud? Daud nggak jadi sakit hati ketika direndahkan. Dia nggak jadi minder, dia nggak jadi mundur, apalagi sakit hati. Enggak. Dia tetap maju. Orang yang sudah dipulihkan hatinya tidak mudah kemudian menjadi hancur, apalagi terluka. Kemudian masuk lagi. Sampai apa yang dilakukan Daud sampai kedengaran oleh Raja Saul. Saul pun memanggil Daud dan bertanya, kenapa? Daud menjelaskan, saya akan maju menghadapi orang ini. Tentu saja bagi Saul sesuatu yang gak masuk akal, dan jangan-jangan ini hanya sekedar lelucon, guyonan, atau hanya sekedar anak yang gegabah, yang ceroboh. Tetapi ketika menanyakan, Daud menjelaskan dengan luar biasa. Bahkan sampai Saul pun mengatakan dengan tegas, anakku, kamu gak mungkin bisa ngalahin Goliat. Goliat sudah punya pengalaman yang begitu banyak, tubuhnya, badannya begitu besar. Secara hitung-hitungan gak mungkin kamu bisa ngalahin dia. Tapi apa yang terjadi? Apakah Daud mendengar ucapan dari Saul ketika tidak percaya, meragukannya dengan mengatakan, kamu gak bisa, kamu masih kecil, masih muda, gak mungkin. Apakah kemudian dia langsung mundur? Enggak. Dia tetap maju. Hatinya sekalipun direndahkan seperti apapun tetap tidak terpengaruh. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini akan kita lihat nanti pada bagian yang ketiga. Kemudian ketika Daud maju lagi berhadapan dengan Goliat, direndahkan lagi. Sehingga Goliat berkata, anjingkah aku, dan lain sebagainya. Direndahkan Daud, tapi Daud juga dicemooh, dihina atau apapun, hatinya tetap. Mengapa? Karena hatinya sudah dipulihkan. Sehingga mau dihina, mau direndahkan, diremehkan, gak dianggap, gak masalah. Tapi kalau saudara mungkin mengalami gak dianggap, gak diakui, gak diperhitungkan, bagaimana perasaan kita?
Apakah hati kita kemudian menjadi terluka, hancur, dan kepahitan? Itu artinya hati kita sedang bermasalah dan harus dipulihkan. Daud tidak demikian. Bahkan berikutnya kita melihat ketika dia sudah mengalahkan Goliat dengan pertolongan Tuhan, lalu kembali ke Israel bersama dengan Raja Saul. Di tengah perjalanan ketika mereka sudah masuk ke kota Yerusalem pada waktu itu, maka ada perempuan-perempuan yang bernyanyi berbalas-balasan. Kepada Saul diperhitungkan beribu-ribu, tapi kepada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa. Daud dipuji-puji begitu luar biasa. Sebelumnya Daud dari kakaknya, mulai dari para prajurit, mulai dari Raja Saul, bahkan Goliat, semua mencemooh, merendahkan, tidak menganggap, merasa bahwa tidak menerima apa yang dilakukannya, sanksi dengan apa yang dikerjakannya, mengalami direndahkan, tapi tidak mengubahkan apapun. Yang berikutnya ketika dipuji-puji, berubah nggak hatinya? Ternyata tidak. Daud dipuji seperti apapun di hadapan orang, ya dia diam aja, nggak mempengaruhi dalam hidupnya. Tapi Saul, saudara perhatikan, ketika berhadapan dengan Goliat direndahkan, dia takut, hatinya ciut. Karena hatinya kecil, karena hatinya lemah, karena hatinya terluka. Akibatnya ketika direndahkan, dicemooh, langsung ciut. Tapi sebaliknya ketika kemudian dibandingkan dengan orang lain, direndahkan, apa yang terjadi? Sakit hati, iri hati, bahkan mendengki, membenci. Tapi Daud tidak demikian. Mengapa? Karena Daud telah dipulihkan hatinya oleh Tuhan sehingga memiliki hati yang baru. Tetapi juga karena Daud memutuskan untuk tidak menanggapi semuanya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, cemoohan orang dapat merendahkan kita bila kita menyetujuinya. Pujian orang dapat membuat kita menjadi sombong, itu pun juga bila kita menyetujuinya. Perkataan orang lain yang pedas, yang tajam, bisa melukai hati kita, bahkan merobek hati jiwa kita. Itu pun bila kita menyetujuinya. Demikian juga perkataan firman Tuhan dapat masuk, menyembuhkan dan memulihkan hati kita. Itu pun bila kita menyetujuinya. Pagi hari ini izinkan Tuhan mengkoreksi, tapi juga sekaligus menyembuhkan dan memulihkan hati kita. Itu pun bisa terjadi bila kita menyetujuinya. Artinya kita mengambil keputusan, Tuhan, aku mau dipulihkan. Sehingga separah apapun luka hati kita dapat dipulihkan. Sebab bila tidak, luka hati tidak dipulihkan dalam kehidupan kita, maka suatu kali kelak kita berjumpa lagi dengan hal yang dapat memicu hal itu, maka yang terjadi luka lama bersemi kembali. Sehingga kena apa sedikit saja muncul lagi, terluka lagi, terluka lagi. Tuhan tidak menghendaki demikian. Miliki hati yang teguh, yang kuat di dalam Tuhan. Hati yang teguh dan kuat tidak mudah digoyahkan. Ditekan seperti apapun, dia tidak hancur dan pecah dan terluka. Tapi diangkat seperti apapun juga tidak membuatnya menjadi orang yang lupa diri. Ada banyak orang yang karena menjadi banyak pengetahuannya, banyak titelnya, banyak kekayaannya, menjadi lupa diri, menjadi sombong, menjadi tinggi hati. Tapi jangan demikian. Dulu bukan apa-apa masih rendah hati. Tapi ketika menjadi kaya raya, menjadi sesuatu, menjadi seseorang yang dihargai, yang dipuji-puji, yang punya segala sesuatu, bisa membuat orang lupa diri dan menjadi tinggi hati. Tapi pagi hari ini kita diingatkan lagi. Pertama, semua di hadapan Tuhan terbuka. Bukan hanya dari sisi fisik atau sesuatu yang di luar saja yang terlihat secara kasat mata, tapi jauh sampai kedalaman hati kita yang orang lain pun nggak tahu, bahkan diri kita terkadang juga nggak dapat mengenalinya, tapi Tuhan sangat mengenalnya. Dan kabar baiknya pagi hari ini adalah Tuhan mau memulihkan hidup kita semuanya.
termasuk hati kita. Itu sebabnya pagi hari ini kita berdoa, Tuhan periksa hati kita. Bila ada sesuatu yang salah, Tuhan akan tunjukkan lewat banyak hal. Itu akan menyingkapkan, oh ternyata masih ada kesombongan tinggi hati. Oh ternyata masih ada luka hati yang belum terselesaikan. Banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi lewat situasi, keadaan, masalah, tekanan dan sebagainya akan menyingkapkan sesungguhnya yang terkandung dalam hati kita. Itu akan muncul, Tuhan akan singkapkan. Nah ketika disingkapkan, nah itulah waktunya kita pemberesan. Oh ini yang mesti dipangkas, dibereskan dan ditinggalkan. Sehingga kita bisa punya hati yang teguh, yang kuat, yang telah dipulihkan di dalam Tuhan. Sehingga sekalipun direndahkan, nggak jadi hancur. Walaupun dipuji-puji nggak menjadi tinggi hati. Tapi memiliki sikap hati yang benar, yang lurus, yang tulus, yang jujur di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur lagi buat firman-Mu kami telah dengar. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar Tuhan. Kabar baik kami dengar pagi hari ini bahwa Tuhan memperhatikan hidup kami. Bahkan sampai kedalaman hati pun tidak ada sesuatu yang tersembunyi, semua terbuka di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memeriksa hati dan hidup kami. Bila ada sesuatu yang salah dan keliru, kiranya Roh-Mu yang kudus akan menolong, memperbaiki dan memulihkan. Sehingga kami mengalami pemulihan dalam hati kami, memiliki hati yang baru, hati yang kuat, yang teguh di dalam Tuhan, sehingga tidak mudah untuk kemudian dipengaruhi oleh berbagai macam hal yang lain. Tapi kami memutuskan untuk senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan anugerah daripada Tuhan. Memberkati kami semua yang boleh mengikuti doa pagi ini Tuhan. Dimanapun saudara berada, kiranya kasih dan kuasa Tuhan menjamah dan melawan setiap kita, sehingga kita yang lemah dikuatkan, yang sakit apapun mengalami pemulihan, kesembuhan daripada Tuhan, yang dalam pergumulan mengalami pertolongan, penyediaan, campur tangan Tuhan yang luar biasa yang bekerja dalam hidup kita semuanya. Kalau selesai doa ini pun kami akan melanjutkan aktivitas kehidupan kami, bekerja, berusaha dan lain sebagainya. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan, perlindungan-Mu, tuntunan-Mu dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kiranya di saat ini turunlah atas kita semua berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong, menyertai dan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Kuatkan, teguhkan hati kita, Tuhan